ya bahwa diterangkan bahwa cleaner production atau produksi bersih itu melibatkan semua kegiatan baik dari awal sampai akhir ya. Nah, strategi di dalam menerapkan cleaner production yaitu ada beberapa penerapan ya. Misalnya yang pertama input material substitution. Jadi bahan baku atau material yang masuk yang digunakan di awal ya yaitu bahan baku tadi itu bisa digantikan apabila ada hal seperti demikian. Misalnya ini ya, change input material, water and energy. Jadi bisa dilakukan dengan replacing toxic or harmful material with less toxic. Jadi apabila pabrik atau laboratorium menggunakan bahan atau material yang bersifat racun atau sangat berbahaya, maka itu bisa diganti yang lebih kecil tingkat keracunannya. Asalkan bahannya misalnya nanti sama. Semisal ya kalau di kimia itu kan logam golongan 1A itu kan sifatnya mirip-mirip. Pasti mereka di dalam reaksi kimia kecenderungannya adalah sama model reaksi kimianya. Nah, apabila ada logam yang mahal dan beracun, berarti angka baiknya diganti dengan yang tidak terlalu beracun dan agak murah, misalnya gitu ya. Nah, use a renewable material. Sebaiknya digunakan bahan yang bisa diperbarui. Apa? Oh, PPT-nya belum dibuka. Kok belum dibuka? Sudah jalan PPT-nya? Oh, gitu. Saya stop dulu ya. Share screen. Nah, ini sih. Sekarang sudah? Ya, Bu. Jadi saya lanjutkan tadi ya. Jadi yang pertama tadi strateginya bisa mengganti bahan baku ya. Berikutnya use material with longer lifetime. Jadi menggunakan bahan juga yang umurnya panjang masa simpannya ya. Terus strateginya juga bisa melalui material purification atau pemurnian bahan ya. Bahan yang digunakan itu tidak punya impurities atau pengotor ya. Impurities itu pengontor yang lain. Jadi artinya begini, kalau kita menggunakan bahan di dalam laboratorium itu kan harus bahan kimia murni, bukan bahan kimia yang kemurniannya rendah. Kalau kemurniannya rendah berarti pengikutnya atau impuritiesnya itu ada. Nah, sehingga bagaimana langkahnya supaya limbahnya tidak bervariasi ya. Karena kan harusnya kalau kita pakai NaOH ya NaOH saja, jangan sampai NaOH itu tertempel dengan KOH gitu kan, enggak bisa. Sehingga ada juga strategi melakukan material purification atau pemurnian material. Oke, berikutnya langkah yang kedua, strateginya di dalam menerapkan cleaner production itu merubah teknologi. Jadi kan teknologinya dirubah yang ramah ya. Jadi teknologi change dengan cara melakukan perubahan teknologi ini tadi replacing. Artinya contohnya kita equipment modification. Jadi alat lab atau alat di pabrik itu bisa dimodifikasi. Artinya kadang ada beberapa alat yang di dalam penggunaannya nanti membutuhkan listrik yang sangat tinggi misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa dimodifikasi alat itu supaya kebutuhan listriknya terkurangi ya. Harus mengetahui ini, mencari optimal proses. Jadi prosesnya harus optimal supaya nanti efisien. Jadi makanya kalau kamu ini kalau di lab itu kalau kita mau mengerjakan suatu praktikum ya, itu kan harus ada trial dulu. Di awal itu sudah ada trial untuk menentukan optimalnya bagaimana titiknya. Artinya misalnya kalau terkait suhu optimalnya berapa, sehingga nggak usah menggunakan oven dalam suhu yang sangat tinggi. Nanti terkait listriknya juga apabila pada suhu rendah sudah terjadi reaksi itu, misalnya gitu ya. Atau nah ini increase automation ya, jadi nanti ini terkait kontrol ya, kontrol di dalam proses produksi kalau di pabrik. Jadi ada otomatisasi ya di dalam penggunaan mesin sehingga efisien itu nanti.
Jadi ada ruang kontrol sendiri, ini nanti terkait ini. Bersambung dengan ini. Improve proses kontrol. Jadi nanti kalau di pabrik besar itu kan kontrol produksi itu sudah dari pusat. Jadi ada unit pengontrol pusat itu nanti yang mengontrol alat-alat. Jadi apabila bahannya kebanyakan bisa berhenti sendiri alatnya melalui prosesor yang ada di pusat. Ya, tombolnya tinggal ditekan sehingga nggak ada istilah bahan tumpah karena kebanyakan yang masuk di dalam alat karena sudah terkontrol dengan proses kontrol yang bagus ya. Improve equipment layout. Perhatikan bagaimana layoutnya alat-alat kalau di pabrik ya. Apakah sudah efisien susunan alat-alat itu tadi. Berikutnya yang ketiga, ini bagaimana strategi produksi bersih itu. Yang ketiga terkait good operation practice. Jadi ini terkait bagaimana praktek operasinya itu harus bagus ya. Jadi kalau ini terkait human atau SDM-nya, sumber daya manusia ya. Kalau di laboratorium sumber dayanya ya itu tadi terkait mahasiswa yang praktikum, yang penelitian, dosen kalab ya yang ada di laboratorium itu dan juga laboran ya. Nah, ini nanti apa yang bisa diimprove atau diperbaiki terkait operasi proses atau prosesnya di dalam kegiatan lab maupun pabrik itu nanti production schedule. Jadi nanti ada perencana ya, perencana penjadwalan bagaimana produksinya itu efisien belum waktunya terhadap produk yang dihasilkan ya. Energi manajemen. Nah, manajemen terkait energi ini kan terkait manusia semua. Maintenance program. Jadi harus programnya terkait proses semuanya itu harus selalu diperbaiki ya, diatur. Working instruction and procedure. Jadi kerja harus dibawa instruksi dan prosedur yang tepat, ada SOP-nya. Di lab juga begitu, ada SOP-nya di dalam kita bekerja di laboratorium biokimia, itu SOP-nya nggak sama dengan ANOR. Contohnya nanti laboratorium biokimia itu SOP-nya yang paling penting yang pertama, begitu masuk harus dilepas semua sepatunya. Ya, tas diletakkan pada tempatnya. Kalau di ANOR begitu masuk ya nggak pakai lepas tas, nggak pakai lepas sepatu ya. Jadi begitu itu bedanya. Nah, makanya harus ada kerja di bawah instruksi dan prosedur. Berikutnya training and incentive program. Jadi apabila di pabrik itu selalu ada kegiatan untuk memintarkan atau menambah pengetahuan keahlian dari pegawainya, ya baik itu yang terlibat proses maupun terlibat apapun. Makanya ada training dan ada insentif program ya. Adequate process control operation, proper maintenance and cleaning. Jadi permasalahan pengaturan dan juga masalah kebersihan juga harus diperbaiki ya, kebersihan daripada lingkungan secara keseluruhan. Yang keempat adalah product modification. Nah, terkait strategi product modification yaitu ini ya diantaranya adalah recycle friendly design. Jadi nanti ada bahan-bahan itu harus terbiasa untuk dilakukan recycle, tidak langsung dibuang ke lingkungan. Kamu sudah tahu pengertian recycle tadi ya, harus didesain untuk bisa di recycle itu harus harus didesain dengan baik supaya ramah lingkungan ya. Product life extension ya, mempunyai jangka yang panjang produk itu jadi tidak gampang expired ya. More efficient and less material intensive packaging. Jadi harus lebih efisien dengan adanya pengurangan juga pada hal penggunaan packaging ini terkait produk ya. Reduce of harmful substances. Jadi ini mengurangi juga terhadap penggunaan bahan-bahan yang tidak baik. Ya, jadi kalau ini tadi ini kan terkait produk ya. Jadi nanti misalnya kita menggunakan kemasan ya. Jadi sekarang sudah ada beberapa kemasan yang terbuat dari kertas misalnya ya, produknya dikemas dalam kertas misalnya ya. Itu nanti kan ada jenis karton atau kertas yang ramah lingkungan itu sudah ada, sehingga product modification itu akhirnya nanti sudah menerapkan reduction of harmful substances. Jadi sudah mengurangi senyawa-senyawa yang berbahaya di
posisi product modification. Nah, yang kelima strateginya yaitu dengan reuse and recycle. Jadi kamu sudah tahu juga ya pengertian reuse and recycling. Recycle itu apa? Nah, kegiatannya dikenal dengan nama recycling. Nah, ini melalui ini ya. Misalnya one set recovery and reuse raw material in the process, wastewater, waste heat, and cooling water. Jadi nanti bisa merecovery dan menggunakan kembali bahan mentah untuk yang ada di dalam proses ya, ataupun menggunakan kembali ini wastewater, jadi limbah air itu misalnya kan itu bisa dipakai ulang. Jadi ada limbah air itu biasanya dipakai untuk kalau masih bisa misalnya dipakai untuk siram-siram ya. Nah, kalau di pabrik kan begitu, dipakai untuk siram-siram lingkungan supaya nggak panas ya, supaya nggak panas. Kalau di laboratorium tidak ada penggunaan air limbah, itu tidak digunakan kembali. Waste heat and cooling water. Baik itu air cooling water itu air dari pendingin ya, maupun dari pemanas. Kalau di pabrik itu kan kalau kita mendinginkan suatu proses kan butuh cooling water. Nah, itu kan ada limbahnya. Kalau butuh memanaskan suatu proses itu kan biasanya pakai heater. Nah, nanti ada bahan bakunya air juga di situ. Nah, itu ada limbahnya. Nah, limbahnya itu bisa dipakai ulang misalnya untuk kebutuhan kantor ya, misalnya untuk siram-siram bunga. Nah, itu bisa. Kalau cooling waternya hanya air saja, sisa dari air pendingin itu bisa. Nah, transforming waste into useful byproduct, waste segregation and storage. Nah, ini ada transformasi limbah menjadi produk yang sangat berguna sehingga nanti mendatangkan keuntungan. Ini bisa dicontohkan kalau di lab limbah yang berguna kita nggak punya ya, jadi di lab itu limbahnya langsung dikelola ke tempat pembuangan limbah. Nah, kalau di pabrik transformasi limbah menjadi produk baru yang lebih berguna itu banyak. Coba kamu pernah lihat pabrik gula ya? Pabrik gula itu punya limbah. Limbahnya pabrik gula itu apa? Ada yang tahu enggak? Coba sebutkan limbahnya pabrik gula. Ini dari 32 anak enggak ada yang tahu limbahnya pabrik gula. Adila? Adila? Iya, Ibu. Nah, apa limbahnya pabrik gula? Kurang tahu, Ibu. Enggak tahu ya. Enggak pernah ke pabrik ya. Coba enggak ada yang tahu ini limbahnya pabrik gula. Mungkin itu ya, Bu, ampasnya tebu. Ampas, benar ya. Jadi ampas, misalnya limbahnya pabrik gula itu kan ampas. Nah, ternyata ampas itu bisa dipakai apa? Bisa dipakai, itu namanya bagas ya, istilahnya bagas, bagase. Bagas itu bisa dipakai sebagai pakan ternak. Nah, menjadi produk yang berguna. Bisa nggak dijual ke peternak dengan harga sangat murah? Bisa, ya nggak usah mahal-mahal. Tapi kan tetap menjadi yang berguna. Yang lain limbahnya pabrik gula ini yang paling penting. Jadi ada pabrik gula, misal di Jogja itu pabrik gula sudah namanya apa? Lupa saya PTPN berapa itu. Pabrik gula di Jogja itu sudah menerapkan ini cleaner production. Jadi pabriknya itu menerapkan cleaner production sehingga dia nggak ada limbah di dalam prosesnya. Kalau ada itu kecil, kalau kecil kan kadang dianggap nggak ada ya. Nah, kecil sekali. Kenapa? Karena tadi bagasnya tadi, ampasnya tadi kan dipakai juga, dijual lagi ya, atau diberikan cuma-cuma, pokoknya berguna. Nah, apa limbah yang paling utama? Molase. Kita kenal dengan nama tetes tebu. Atau bekasnya itu diperoleh dari apa? Bekasnya gula yang tidak bisa mengkristal. Sehingga dia masih cair dan warnanya hitam kecoklatan. Nah, itu pekat warnanya. Ini banyak dipakai untuk penelitian ya. Karena kadar gulanya masih tinggi. Nah, ini molase ini ternyata di pabrik gula yang sudah menerapkan cleaner production itu dipakai sebagai bahan baku spiritus. Nah, sehingga dia di samping menghasilkan gula, pabrik itu juga menghasilkan spiritus. Bisa dijual ya. Selain itu, mereka juga menjual molase tadi ya ke pabrik yang membutuhkannya yang melalui proses fermentasi. Nah, biasanya pabrik jenis pemproduksi MSG.
Kamu tahu vitsin ya, jadi seperti Ajinomoto itu bahan bakunya molase, molasenya dari pabrik gula. Jadi begitu terus sehingga dia limbahnya kecil. Terus gula juga diperoleh dari apa tadi? Bahan-bahan yang bisa diperbarui ya, bahan-bahan yang bisa diperbarui. Sehingga ini kalau ini kita terkait yang input material tadi ya, material atau bahan bakunya itu nanti diperoleh use of renewable material. Jadi pabrik gula tadi sudah mengikuti ini sehingga kan pabrik gula itu gula diperoleh dari tebu. Tebu kan bisa diperbarui, jadi habis bisa ditanam ulang. Kan bahannya gitu, bahan bakunya. Tuh ya. Nah, ini tadi terkait reuse and recycle. Jadi kalian sudah punya gambaran. Jadi di dalam menerapkan strategi cleaner production harus dimulai dari awal, yaitu nomor 1 tadi sampai 5 ini. Ya. Nah, apa sih itu sebenarnya waste? Waste is waste, limbah adalah limbah, whatever you call, dia itu adalah limbah. Dia itu di apapun tetap limbah. Tetapi ini paling penting, take the opportunity to cut waste and increase profit. Kita harus mengambil keuntungan dengan cara mengkat atau memotong limbah itu supaya tidak terbentuk atau terkurangi nantinya, and increase dan meningkatkan profit. Nah, gitu ya. Jadi limbah itu diapa-apakan ya tetap namanya limbah. Nah, tetapi kita harus bisa ini tadi, take the opportunity, ambil keuntungannya dengan memotong limbah itu supaya tidak banyak ya atau mengurangi dan bisa meningkatkan keuntungan. What are the benefit of cleaner production? Kalau begitu, apa sih keuntungan dari menerapkan cleaner production? Nah, ini bisa digambarkan. Nanti bisa improve environmental situation, bisa memperbaiki kondisi lingkungan terkait limbah ya. Increase economical benefit, bisa meningkatkan keuntungan secara ekonomi ya. Increase productivity, bisa meningkatkan produktivitasnya ya, continue environmental improvement. Nah, ini terus secara terus-menerus nanti perbaikan lingkungannya ya. Nah, sehingga semuanya ini akan bisa adanya apa ini tadi kompetitif gain atau mendatangkan keuntungan dalam hal persaingan bisnis itu juga bagus ya. Nah, kalau di laboratorium, nah keuntungannya juga yang paling penting ini improve environmental situation. Nah, ini paling penting di laboratorium. Ya, nah ini yang paling penting. Kalau increase ekonomikal kita tidak jualan ya di laboratorium ya. Nah, jadi ini sehingga pentingnya menerapkan cleaner production seperti itu ya. Nah, what is the waste? Nah, apa itu limbah? Apapun ya limbah itu ternyata di dunia itu dikategorikan menjadi beberapa tipe ya ini ya. Ada limbah dari apa saja sumbernya? Dari BOD, dari BRUK, kontaminan solid, dari kurlos. Nah, ini macam-macam ya. Nah, ini termasuk juga dari packaging, ini menghasilkan limbah. Jadi kalau kita ambil pengertian limbah secara umum itu luas. Apa saja yang tidak terpakai itu limbah. Kita bisa memulai ngecek limbah di rumah kita ini apa saja, ya. Itu kalau limbah secara umum, ya. Nah, baik. Oh, sudah habis ya. Hari ini ada perkuliahan terakhir kita. Semoga apa yang Ibu berikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita ketemu semester depan, insya Allah ya. Ibu minta maaf jika kalau ada salah-salah dengan kelas ini ya. Nah, untuk ujian kan kalau mau terjadwal tanggal 10 ya. Okay. Tanggal 10 jam 12.30. Maka akan kita laksanakan ujian tanggal 10 jam 12.30 melalui room WA group masing-masing ya, baik itu kelas ini maupun kelas yang sebelumnya. Nanti akan diberitahukan, barangkali punya teman yang PJMA kelas sebelah, nanti sampean bisa memberitahukan ya. Baik, Ibu akhiri kuliah hari ini. Sekian dulu, kita ketemu di grup WA nanti melalui acara UAS ya pada tanggal 10 pukul